In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear brothers, sisters in Christ, today's sermon will be delivered bilingually. First, briefly in English and later on in Bahasa. And today's sermon is based on reading taken from Gospel of Luke chapter 16, verse 19 until the 31 or the 31st. The theme is the life not bound to wealth, but to the word of God. So, dear brothers and sisters in Christ, the parable of the rich man and Lazarus is often understood simply as a story of contrast. Rich people go to hell, poor people go to heaven. But if we pay attention and look closer, Jesus simply not condemning wealth nor glorifying poverty. Instead, he is pointing the true foundation of our life, the Christian life, the true foundation of Christian life, which is not wealth, but relationship with God through His Word. So let us go more deeply about the lesson for today. First, what are we going to learn from the rich man that bound to wealth? Jesus describes that the rich man is living in luxury every single day, clothed with the purple and also fine linen, feasting without limits. At his very gate, the door where he go in and out, lay down a poor man named Lazarus. He was hungry and also covered with sores. The rich man's greatest sin was not the wealth at all, but his indifference, which is what? He has no compassion. He's living for himself. Day after day, he saw Lazarus right in his front door, but he doesn't care. His heart remained closed. Wealth gave him comfort, but blinded his heart. The wealth actually gave him comfort, a lot of comfort, but blinded his heart. That's supposed to have a compassion with other. Especially, this is not a neighbor. This is right in his front door, where he go in and out every single day. He just let Lazarus lay down there without thing to help him. So, from the rich guy who bound his own life with wealth, we want to learn something about the danger of wealth. Not in the amount. The amount of wealth is not to that. But when it takes control of our heart, it will blind your heart and make us deaf, not going to listen the word of God anymore, and blinded yourself, even to your own neighbor. So the poor man is giving a name, Lazarus. It's very important in this passage because Jesus not even give name for the rich guy, right? But Jesus mentioned a specific name, Lazarus, means what? Is anyone
Everyone knows, the meaning of Lazarus. It means God's house. God's house. That's what that Lazarus meaning. So, from the passage we learn, though he had nothing, not even health, he trusted in the Lord. So, when he died, angel carried him to the bosom of Abraham. An image of peace and fellowship with God. He is saved. Lazarus was not saved because he was poor. Let me repeat it again. Lazarus not saved because of he was poor, but because of what? Because of God's grace. Because God's mercy. That's the cause that lifted him up. So the third lesson, the rich man, from the passage we learn that he was in torment, right? Begged Abraham to send Lazarus to warn his brothers. But according to Abraham, they had Moses and prophets. Let them listen to them. In other words, salvation is come through God's word, not through miracles. Okay? We can learn from the Bible, even Jesus, death and rose again. Does that make them believe or be turn to be a believer? No. So, again, not through miracles, not through supernatural experience. Even if someone rises from the dead, like Jesus himself, heart that reject the word will not believe. So in our perspective, Lutheran doctrine, grace alone, faith active in love. It reminds us something important, that we are saved not by wealth, not poverty, not good works, not bad works, not even bad works, solely by God's grace in Christ Jesus. Yet saving faith is never alone. As Martin Luther said, we are saved by faith alone, but the faith saved is never alone. True faith produces love, and love is shown in how we treat the Lazarus around us. There are many Lazarus around us. The poor, the marginalized, the overlooked, the one need of compassion. So from this parable, call us to examine ourselves. Do not deceive by wealth or comfort. They are temporary. Cling to God's word, for only His word gives eternal life. And the third, let faith bear fruit in love. See the Lazaruses around us and respond with compassion. May the Holy Spirit guide us so that our life not wasted in indifference like the rich man, but renewed in Christ, who died and rose again. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada sore hari ini adalah hidup yang tidak bergantung pada harta, tetapi pada firman Tuhan yang hidup. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ini menjadi suatu fenomena yang dapat kita pahami apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Yesus memberikan apa? Memberikan perumpamaan ini, ya. Seolah-olah yang harus kita pahami dari bacaan ini, orang miskin masuk surga, orang kaya masuk neraka. Apakah hal ini yang sebenarnya Yesus mau ajarkan pada kita? Jelas atau tentunya tidak. Tetapi
Di sini kita bisa mengetahui supaya kita jauh lebih teliti lagi, Yesus memang tidak sedang mengutuk ya orang kaya dan mengangkat atau membela orang miskin. Tetapi di sini bukan bicara tentang kekayaan atau kemiskinan, tetapi bicara apa yang namanya kepedulian, ya, kepedulian. Yang mana pada saat kita memperoleh segala sesuatu apa yang kita mau ada di depan kita, kekayaan itu begitu sangat mempengaruhi kita sehingga kita tidak mau lagi peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Selama kita nyaman, selama kita tidak susah, selama kita tidak sakit, hidup adalah untuk diri kita sendiri. Dan begitulah hati manusia terikat pada harta, ya, dan bukan pada firman-Nya. Melalui bacaan ini kita mempelajari beberapa hal penting. Yang pertama, melalui orang kaya yang terikat dengan hartanya. Dalam perikop ini kita lihat orang kaya tersebut didescribe atau digambarkan oleh Yesus, orang yang berpakaian ungu, ya, pakaian orang-orang yang istilahnya hidup dalam kemewahan, ya, dalam pakaian ungu, dalam kehidupan sehari-harinya yang sangat-sangat berkecukupan, ya, mewah. Sementara Lazarus berbanding terbalik, ya, ada di dekat orang kaya tersebut, ya, terbaring di depan pintu rumah orang kaya tersebut dengan tubuhnya yang penuh dengan luka atau borok. Orang kaya tersebut itu bukan berdosa oleh karena dia kaya, tetapi dosa terbesarnya adalah seperti saya sebutkan tadi, karena tidak mau pedulian. Setiap hari dia jelas melihat Lazarus yang terbaring, tapi tidak mempunyai empati, ya, empati untuk mau menolong. Yang mana dia tidak akan juga dirugikan dengan dia membagi atau share makanan kepada Lazarus. Sehingga kita bisa pahami bahwasannya kekayaan itu akhirnya memanipulasi, ya, karena kenyamanan yang selalu diterima, tapi akhirnya membuat hatinya buta untuk peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Inilah bahaya daripada harta, bukan karena jumlah, ya, bukan karena jumlah, tapi ketika harta menguasai hati seseorang sehingga kita tidak lagi punya kepekaan atau empati. Nah, Lazarus itu adalah digambarkan sebagai orang yang miskin, sakit-sakitan dengan penuh borok, ya, yang artinya ini kenapa Tuhan memang memberikan spesifik nama atau panggilan Lazarus, karena artinya adalah Tuhan menolong, ya. Dan dia memang tidak mempunyai apapun, ya, bahkan makanannya pun bergantung pada belas kasihan. Tapi justru orang seperti Lazarus inilah menunjukkan Allah menunjukkan kasih-Nya, ya, berpengasihan artinya kepada Lazarus. Nah, inilah suatu hal yang perlu kita perhatikan dari perumpamaan ini. Dua hal yang membedakan antara status sosial mereka, tetapi dua-duanya tidak bisa menghindari apa yang namanya kematian. Ya, setelah Lazarus mati, kemudian sang orang kaya itu akhirnya juga menemui ajal. Nah, disitulah jalan mereka berbanding terbalik, kontras. Yang tadinya hidup penuh dengan kenyamanan, tapi tinggal di kerajaan neraka. Sementara Lazarus yang hidupnya penuh dengan kesengsaraan, akhirnya nyaman di pangkuan Abraham di surga yang kekal juga. Jadi kalau kita mati hanya ada dua jalan, kekekalan di neraka atau kekekalan di surga. Nah, kita mau belajar bahwa firman Allah itu adalah sebagai jalan keselamatan itu sendiri. Ketika orang kaya itu menderita di alam maut, ia meminta Abraham untuk mengutus Lazarus untuk memperingatkan saudara-saudaranya yang belum bertobat. Tetapi dikatakan sudah ada Musa dan juga para nabi yang datang dan memperingati mereka, dan harusnya kalau mereka dengar mereka akan bertobat.
Artinya di sini keselamatan itu bukan hadir ya dalam suatu pengalaman yang ajaib atau penampakan atau sesuatu yang membuat satu hal yang spektakuler ya, yang membuat kita terpesona, tidak. Tetapi hanya satu kesederhanaan, yaitu firman Allah sendiri yang hidup. Bahkan kalau orang mati bangkit pun di situ dijelaskan oleh Abraham. Kalau memang hati orang itu terus mengeraskan dirinya ya, bahkan hal-hal yang paling sederhana pun tidak menjadi perhatian dia lagi, dan bahkan tidak akan mempunyai suatu perubahan. Di sini Yesus sedang sebenarnya menubuatkan tentang dirinya sendiri yang mati, bangkit, tetapi masih banyak orang tetap tidak percaya. Dan yang terakhir adalah kita membahas tentang pengajaran daripada Lutheran, di mana bahwasannya kita ini hidup oleh karena anugerah saja yang berbuah di dalam kasih. Jadi kita diingatkan bahwasannya keselamatan itu bukan suatu hal yang ditentukan oleh kaya atau miskinnya kita, atau amal kita, status kita, atau seberapa banyak kita menolong orang lain, atau seberapa terpuruknya kita dalam dosa kita sendiri, tetapi semata-mata hanya karena anugerah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apapun yang manusia buat. Tetapi Allah penuh dengan belas kasihan sehingga Ia tetap memberikan anugerah itu kepada kita, orang-orang yang berdosa yang sebenarnya tidak layak. Martin Luther juga pernah mengatakan kita diselamatkan oleh iman saja, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian, ya. Artinya kalau kita sungguh percaya pada Kristus Yesus, maka kasih itu akan nyata dalam kepedulian kita, ada actionnya ya, compassion itu seperti pada Lazarus yang ada di sekitar kehidupan kita. Jangan kita mengeraskan hati kita, dia memang udah begitu, memang udah hidupnya begitu, kenapa dia nggak mau sekolah sih, akhirnya jadi pengemis atau ini. Kita tidak boleh menghakimi. Daripada kita berasumsi kenapa dia jadi hidupnya demikian dengan hal-hal yang mungkin negatif, lebih bagus kita introspeksi diri, dan kemudian kita tidak harus selalu kita nyatakan dalam bentuk tindakan, misalnya memberi uang, ya, action yang langsung. Tapi perhatian kita, atau satu yang mungkin dia pun sendiri tidak tahu, tapi kita mau mendoakan orang-orang yang seperti demikian. Itu juga sudah menunjukkan kepedulian kita bagi orang lain. Mungkin teman-temanmu, orang tuamu, sahabatmu, teman sekalianmu tidak pernah ada yang melihat ya tentang apa yang kamu lakukan, tetapi Tuhan, saya pastikan, melihat apabila kita memperdulikan orang lain melalui doa-doa yang kita panjatkan. At least kita hanya jadi orang yang terus berdoa, tapi kita tidak mau melakukan aksi terhadap doa kita sendiri. Mulailah dengan doa dan aksi yang dimulai dari diri kita sendiri. Demikianlah begitu banyak orang-orang yang miskin atau yang kesepian di sekitar kita, atau yang tersisih, atau yang menderita. Haruslah kita mempunyai empati ya, mempunyai compassion ya buat mereka, dari apa yang paling sederhana yang kita bisa lakukan. Tidak selalu berbentuk uang ya, karena tadi firman Tuhan jelas-jelas mengingatkan lagi bahaya daripada orang yang menyandarkan diri mereka terhadap uang ya, seolah-olah yang bisa memberikan harapan, memberikan solusi ya. Saya mau memberitahukan satu hal penting. Oleh karena uang, selama itu menjadi tujuan kita, selama itu pula uang yang akan selalu mengatur kita, malah kita bekerja untuk uang. Padahal harusnya terbalik, uang yang bekerja untuk kita. Selama kita mengedepankan Tuhan bukan mamon, niscaya firman Tuhan yang hidup itu terus menolong kita melalui Roh-Nya yang akan menuntun kita hidup dalam kecukupan yang Allah berikan bagi kehidupan kita.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.